Perkenalkan, nama saya Yukunda Eva Tetahu, biasa dipanggil Eva dari kelas 12B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan dan membacakan teks narasi yang bertema isu lingkungan. Untuk itu, saksikan terus videonya. Baik, sebelum saya membacakan dan menampilkan teks narasi, saya akan menjelaskan isu lingkungan apa yang saya angkat dalam pembuatan teks narasi. Teman-teman, isu lingkungan yang saya angkat yaitu kerusakan ekosistem laut. Kerusakan ekosistem laut merupakan perubahan fisik laut atau hayati laut yang melewati batas yang dapat ditenggak. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran disebabkan oleh pembuangan sampah atau tumpahan minyak, limbah yang dibuang sembarangan di laut. Yang kedua, penangkapan terumpu karang secara ilegal. Perlu kita ketahui bahwa terumpu karang digunakan dalam pembuatan aksesoris. Yang ketiga, penangkapan ikan. Mengapa? Dalam proses penangkapan ikan menggunakan pukat harimau, bahan peledak, ataupun racun sianida dapat merusak ekosistem laut. Yang keempat, penebangan hutan mangrove. Yang kelima, pemanasan global. Hal ini dapat berdampak bagi kerusakan ekosistem laut, yaitu yang pertama, berkurangnya sumber daya laut. Yang kedua, ekosistem yang ada di laut semakin rusak. Yang ketiga, hilangnya kualitas air yang ada di laut. Yang keempat, keracunan. Yang kelima, hal ini sangat berdampak bagi mata pencarian nelayan. Dari isu lingkungan ini, saya membuat teks narasi dan lalu dikembangkan dalam bentuk cerita dongeng. Teks narasi yang saya buat berjudul Laut yang Menangis. Laut merupakan salah satu anugerah terbesar bagi kehidupan di bumi. Ia memberikan sumber pangan, oksigen, bahkan keindahan yang tiada tandingnya. Namun, di balik itu semua, kerusakan ekosistem laut terus saja terjadi. Setiap tahunnya, jutaan tong sampah selalu berakhir di lautan. Sampah-sampah tersebut kemudian terurai menjadi mikroplastik yang tanpa ampun masuk ke dalam rantai makanan, meracuni ikan, bahkan merusak ekosistem yang ada di laut. Tak hanya itu, terumpu karang yang kita kenal sebagai hutan hujan dalam laut kini memutih dan mati akibat tindakan tersebut. Kapal-kapal yang datang dengan pukat harimau, bahan peledak, dan racun sianida yang dituangkan atau ditumpahkan ke dalam laut dapat memusnahkan populasi ikan, bahkan menghancurkan habitat-habitat yang ada di laut. Tak hanya itu, tumpahan-tumpahan minyak dan tumpahan-tumpahan limbah-limbah yang ditumpahkan ke dalam laut dapat meracuni ikan, bahkan habitat-habitat, dan tidak hanya itu, meracuni air yang ada di laut. Nah, yang kita kenal sebagai laut yang penuh kelimpahan, kini semua menjadi saksi bisu terhadap kehancuran yang terjadi. Namun, hal itu bisa saja berakhir jika kesadaran manusia yang semakin meningkat dan perubahan tindakan dan perilaku manusia yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Untuk itu, dengan meningkatkan kesadaran dan mengubah tindakan serta perilaku manusia, hal ini atau kerusakan ekosistem laut ini dapat diatasi dan ekosistem laut semakin terjaga. Dari teks narasi yang sudah dibacakan sebelumnya dan ditampilkan sebelumnya, dari teks narasi tersebut akan dikembangkan menjadi cerita dongeng. Untuk itu, saksikan terus videonya. Pada suatu hari, di kehidupan kerajaan laut, hiduplah raja dan ratu laut. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, baik hati, dan selalu menjaga ekosistem laut. Habitat-habitat yang di laut selalu riang, gembira, begitu pula ekosistem-ekosistem laut yang selalu terjaga. Ikan-ikan yang riang dan terumpu karang yang selalu menunjukkan pesonanya membuat kehidupan laut semakin berwarna. Namun, hari-hari indah itu berubah semenjak manusia datang dan merusak ekosistem laut. Hal ini membuat ekosistem laut rusak, habitat-habitat di laut semakin terancam, bahkan terumpu karang kini memutih dan mati akibat tindakan tersebut. Kenapa dia merusak rumahku? Kata Ratu Laut kepada Raja Laut. Raja Laut hanya dapat menghiburnya.
karena ia tidak dapat mengatasi karena limbah-limbah ataupun sampah tersebut selalu saja datang dan tidak dapat dihentikan. Namun, pada suatu hari, ada seekor ikan kecil bernama Anan. Ia datang ke kerajaan Raja dan Ratu Laut dan memberitahukan suatu hal yang penting. Ia memberitahukan kepada Raja dan Ratu Laut bahwa ada seorang anak yang bernama Chelsea selalu berada di tepi laut dan menjaga kebersihan laut. Tidak hanya itu, dia juga mengajak dan mengajar masyarakat di sana untuk selalu menjaga kebersihan laut. Raja dan Ratu Laut semakin penasaran. Lalu, ia menitipkan pesan kepada burung-burung di udara untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Chelsea. Jika kamu dapat membawa banyak lebih manusia untuk menjaga laut, aku akan memberikan kamu hadiah yang istimewa, kata pesan itu. Chelsea semakin bekerja keras. Lalu ia menceritakan kisah pilu Raja dan Ratu Laut kepada masyarakat pedesaan bahkan perkotaan. Cerita tersebut kemudian menyebar yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang mendengarkan. Banyak sekali dampak positif. Salah satunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Melihat perubahan itu, Raja dan Ratu Laut tersenyum bahagia. Sebagai hadiahnya, ia memberikan ikan-ikan di dekat desanya semakin subur dan berlimpah. Laut semakin jernih dan terumpu karang hidup kembali. Sejak saat itu, Chelsea, Raja dan Ratu Laut menjadi sahabat. Mereka selalu menjaga laut agar ekosistem laut semakin terjaga. Dari kejauhan, ombak yang lembut selalu mengingat manusia akan suatu hal. Jaga aku, maka aku akan menjagamu.